al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para habaib yang hadir di tengah kita, Habib Harun bin Syihab, Habib Ja'far bin Mulakhela, Habib Zaid bin Aqil, Habib Muhsin Mulakhela, dan Habib Ahmad Mulakhela, Habib Umar Al-Qadri, dan para habaib yang lainnya yang tidak kami mampu sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semua. Dan tak lupa juga kepada para tokoh, para tuan guru, wabil khusus Al-Ustaz Hulwani, Haji Ali, dan jamaah yang lainnya. Dan tak lupa juga kepada jamaah yang hadir baik berbagai macam tempat. Ada yang datang dari Skarbela, dari Karang Taliwang, dari Karang Mas-Mas, dari Sayang-Sayang, dan khususnya tuan rumah dari Karang Bedil. Semoga perkumpulan kita di tempat ini melahirkan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diadakannya acara ini secara mendadak, namun alhamdulillah insyaallah berjalan sesuai rencana. Yang mana yang pertama adalah kami niatkan agar Indonesia ini dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia dijadikan negara kesatuan yang penuh keberkahan, menjadi negara yang penuh pengampunan, menjadi negara yang penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diniatkan agar wabah corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain itu adalah tasyakkuran, bersyukur atas datangnya Sayyidul Habib Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Kita bersyukur atas kedatangan beliau. Kita dengan bersyukur merayakan ini tidak lain dan tidak bukan karena beliau adalah ulama yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sebelum Al-Fakir kita berharap di sini ada Ustaz Hulwani yang mana beliau adalah saksi mata, ya, yang beliau ini adalah menyaksikan kegiatan Habib Rizik selama di Mekah, karena beliau juga termasuk khadim, pembantu daripada Habib Rizik ketika beliau di Mekah. Mungkin beliau menyaksikan, mengetahui apa yang kita tidak ketahui daripada sifat akhlak Habib Rizik. Mungkin beliau akan menyampaikannya sedikit. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sekian kalinya kita bisa dikumpulkan di tempat yang insya Allah turun beribu rahmat di tempat ini. Untuk kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah Islam bisa jaya sampai saat ini, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam dan iman, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan penuh kesehatan dan juga dengan kebahagiaan tentunya. Tidak lupa di sini ada para habaib, ada Habib Quraisy yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan. Ada Habib Harun bin Syihab, ada Habib Ja'far, ada Habib Zaid bin Aqil, beliau yang punya Mekah, Hotel-hotel Mekah, pokoknya beliau Zaid, Masya Allah, Tabarakallah, ya. Dan para habaib yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi ta'zim kami kepada beliau-beliau, dan juga para tuan guru, para asatid yang berkumpul di tengah-tengah kita yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebelum Al-Faqir bercerita tentang sosok ulama imam besar kita Habibana Habib Rizik bin Syihab, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana karunia Allah yang diturunkan kepada kita semua. Tentunya kita jarang menyadari kesehatan, limpahan harta, kesempatan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Meskipun kita mengumpulkan harta yang banyak, itu kalah dengan apa yang Allah turunkan kepada kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Di dalam ayat tadi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih, katakanlah dengan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka bergembira atas karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Meskipun harta yang kita kumpulkan begitu banyak, numpuk satu rumah 1 triliun dan lain sebagainya, mengalahkan itu semua dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah para hadirin yang bisa terus mengikuti dengan istiqomah acara-acara seperti ini. Insya Allah antum semua tidak rugi, tidak rugi di akhirat, ya. Nanti pahalanya akan antum bisa rasakan ketika sudah meninggal, ya. Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selama menemani imam besar kita Habib Rizik Syihab, tentunya beliau masuk pada tahun 2017, yang kebetulan saya masih di sana. Itu detik-detik saya mau pulang, ya, mau pulang karena tahun 2005 saya masuk Mekah, keluar tahun 2017. Alhamdulillah, begitu beliau datang umroh bersama rombongan, tidak lupa paman beliau Habib Muhsin, yang subhanallah saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Beliau subhanallah mukasyif, diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kita bercerita bukan tentang Habib sosok seorang imam besar kita, bukan, tentang pengawalnya dulu, ya. Begitu beliau datang umroh, kemudian saya ditelepon dari anak dalam yang ada di Abu Ya Said Muhammad, Habib Rizik akan ziarah ke sini. Jam berapa? Jam 5. Tapi beliau masih umroh pada waktu itu. Sore beliau umroh. Beliau tidak kenal lelah dan capek kalau urusan umat, subhanallah. Begitu setelah sholat asar, langsung saya naik mobil, pakai mobil langsung sendirian berangkat menuju ke Sayyid Muhammad, Sayyid Ahmad. Saya sudah di sana, dibukain pintu, subhanallah sudah pada ramai semua, ya. Begitu saya masuk di luar, ternyata imam besar kita sudah duduk di dalam. Begitu saya masuk, saya melihat, innalillah, ternyata bukan kami yang menunggu, ternyata kita yang ditunggu oleh imam besar. Begitu saya masuk, salaman, duduk, cuma 6 orang waktu itu, 6 orang 7 orang. Begitu saya duduk, diceritakan, masya Allah, ya. Setelah diceritakan seperti itu, alhamdulillah jamaah semakin membeludak, masuk di tempat majelis yang besar, ya, itu full semua. Begitu keluar Sayyid Ahmad, ya, Sayyid Ahmad keluar, ada mungkin para saudara-saudara yang menyaksikan video waktu kedatangan IB, ya, berada di kediaman Sayyid Ahmad, Sayyid Muhammad. Begitu membeludak, sebelum Habibana Habib Rizik Syihab menyampaikan, ya, dikasih mikrofon sama Sayyid Ahmad. Terlebih dahulu Sayyid Ahmad mengatakan, ya Habib, wallah ini sangat malam yang sangat berkah bagi kita. Loh, kenapa antum ngomong gitu? Wallahi, kata Sayyid Ahmad, ini majelis full majelis yang begitu besar, full. Dulu Abuya, katanya Sayyid Muhammad maksudnya, kalau ngaji fullnya seperti ini. Setelah beliau meninggal, baru setengah yang ngaji di tempat majelis yang besar seperti itu. Tapi dengan kedatangan antum ya Habib, katanya, wallahi ini munawwar, katanya, ya, bercahaya ini ruangan, bercahaya ini majelis, katanya. Subhanallah,
itu pertama kali umroh. Begitu beliau balik ke Indonesia, barulah terjadi beliau dikejar-kejar, kemudian beliau berangkat umroh, dan itulah banyak kejadian. Pertama, beliau dikabarkan tidak bisa pulang dan yang sebagainya, dan alhamdulillah pada waktu itu masalah semakin dibesar-besarkan di Indonesia, sehingga beliau alhamdulillah dikasih rumah di Kaakiyah, di dekat Pasar Kambing. Itu rumah kecil, berdatangan itu membeludak jamaah umroh yang berziarah ke sana. Termasuk waktu itu ada UAS, Ustaz Abdul Somad, pada waktu itu merasakan rumah kecil pada waktu itu yang ditempati oleh Habibana Habib Rizik Syihab bersama keluarga. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari berganti hari, tidak kurang pada waktu itu ada 100 jamaah yang ziarah, kepingin ketemu dengan imam besar kita. Kalau tidak di stop itu dari jalan, termasuk pada waktu itu rombongannya UAS. Ya, saya ini belum dekat sekali dengan IB, belum. Ya, ada namanya orang Mekah, beliau asli Banyuwangi, Jember. Ya, beliau kelahiran sana, namanya Muhammad. Orangnya berewokan, masih ada, saya simpan di HP saya. Begitu waktu itu full membeludak di jalan, akhirnya kita tidak berani dengan polisi, dengan ini ada apa kok bisa ada rame-rame keramaian seperti ini. Ya, itu yang ditakuti. Akhirnya setengah yang masuk, nanti malam juga bisa disampaikan kepada orang-orang yang nunggu di luar, biar datang nanti ronde kedua. Berjalan seperti itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hari demi hari, ya, dan subhanallah, singkat cerita, saya ditelepon sama yang biasa nerima tamu, namanya Muhammad ini. Saya akrab dulu waktu sama beliau. Kita mau pindah rumah katanya. Malam-malam saya ditelepon jam 1:30. Di mana? Akhi, di Syariq Sitin. Ayo lihat rumah itu dulu. Akhirnya saya berangkat melihat rumah, ternyata masya Allah itu villa besar, ada 2 rumah, yang sebelah sini satu, sebelah sini satu, dan ditempati orangnya baik. Orang yang punya rumah itu sangat baik, ya. Akhirnya ada 2 lantai pada waktu itu para jamaah sekalian. Kita bersihkan, dibeliin karpet sama teman saya semua, dibeliin karpet. Akhirnya alhamdulillah dengan waktu yang tidak begitu lama, Habib pindah ke rumah tersebut. Begitu pindah di rumah tersebut, para jamaah sekalian, tidak disangka-sangka tiap harinya itu subhanallah berbis-bis datang ke beliau. Terutama yang paling banyak membawa jamaah ziarah ke imam besar kita adalah Allah yarham Ustadz Arifin Ilham. Pada waktu itu, akhirnya kita suruh bis jangan parkir di sini, biar nunggu di luar. Kita tidak berani dengan petugas polisi keamanan yang ada di sana. Akhirnya alhamdulillah para jamaah sekalian, begitu kita sudah duduk di sana, saya melayani para jamaah yang hadir di sana, tidak kurang dari 100 orang. Ya, itu kita nerima tamu itu malam pada waktu itu, terus malam berjalan. Malam dari setelah sholat maghrib, jam udah full itu di ruangan, di majelis. Ya, udah full itu. Begitu sudah full, belum ada yang nunggu lagi di luar. Ya, ini ada jamaah 100-an yang nunggu di luar untuk masuk gantian. Kita belum bisa untuk menyesuaikan waktu dan juga menertibkan jamaah yang hadir pada waktu itu. Akhirnya HP banyak yang rekam dan lain sebagainya. Tapi subhanallah ala kulli hal, pada waktu itu ini saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, mulai dari ulama, pejabat, artis, subhanallah, nangis ketemu imam besar kita. Sampai-sampai ada ulama yang memang menjadi ketua PCNU Jawa Tengah pada waktu itu dan Jawa Timur, ya, dan juga didampingi oleh Banser, masih pakaiannya Banser, ya. Begitu duduk di sampingnya Habib, ya, satu-satu ditanya, ini hadir nih semua. Begitu hadir, ditanya, antum dari mana? Tahu tempat ini dari mana? Siapa yang ngajak antum ke sini? Ditanya satu-satu sama Habib. Begitu ditanya satu, tapi jangan ngelihat subhanallah, Habib Rizik itu subhanallah lembut, ya. Kalau singa, makanya singa panggung, singa di atas panggung kalau udah ini subhanallah. Tapi kalau lagi ngobrol sama kita, nerima tamu, subhanallah tidak pernah kasar, tidak pernah ini. Memang beliau kulil haqqo wala kana murran, bapak-bapak, ya, menyampaikan sesuatu yang hak meskipun itu pahit.
Akhirnya apa yang terjadi ketika ditanya satu, giliran ini kiai. Giliran ini kiai. Apa katanya? Silakan tafadhol, giliran antum katanya. Apa yang mau disampaikan? Silakan, biar didengar sama yang lain. Baru pegang mikrofon saja sudah nangis. Ya Allah Habib, saya merasa berdosa kepada antum ya Habib. Demi Allah sejak dulu saya itu benci sama antum ya Habib. Ana benci sama antum ya Habib. Saya itu ketua PCNU Jawa Tengah Habib. Orangnya gondrong. Ya gondrong. Sampingnya ada panser. Tapi demi Allah ya Habib, mulai saat detik ini ana cinta kepada antum lillahi ta'ala Habib. Ana benar-benar merasakan perjuangan antum wahai Habib. Jadi perjuangannya Habib Rizik selama berada di Indonesia baru dirasakan dan baru bisa diungkapkan ketika beliau berada di Mekah Al-Mukarramah. Belum juga banser yang ada di situ. Dikasih kesempatan oleh Habib, begitu ngomong, ya berbicara, apa yang terjadi? Demi Allah Habib, bukan semua banser itu tunduk kepada NU yang sekarang. Tidak. Banyak banser NU, ya, banser-banser dan ulama kiai-kiai NU yang ikut sama antum ya Habib. Tapi suara kita itu Habib ditekan dari atas. Ya. Apa katanya? Demi Allah wahai Habib, katanya, NU yang sekarang kita itu tidak bisa bergerak luas dengan leluasa ya Habib. Karena apa? Ada tekanan dari atas. Begitu kami memberontak, kami dibekukan wahai Habib. Sampai segitunya. Ya. Bergantian. Itu gantian menyampaikan apa yang disampaikan. Tapi subhanallah, banyak tamu, meskipun 100 setiap hari, 100 tamu itu diberi makan sama Habib. Demi Allah diberi makan. Kenapa? Saya yang beli makanan. Saya yang beli makanan. Hitung berapa jamaah, saya lapor segini. Ambil mobil, udah beli makanan. Setiap hari loh. Tidak kurang dari 100 orang saya bikinin teh. Bikin. Belum air, beda air. Satu botol yang kecil, air kita kasih. Belum teh, belum kue-kue. Ada yang bawa dodol dari Garut, ada yang makanan khas Lombok. Tapi subhanallah, kalau antum berkhidmat sama Habib Rizik, demi Allah, kalau hati antum tidak karena Allah, benar-benar cinta kepada Habib untuk berkhadim kepada Habib Rizik Syihab, antum tidak bakalan yang namanya panjang umur di sana, tidak. Ya. Banyak yang menjual Habib pada waktu itu, dalam artian para sampai-sampai siapa yang mau ketemu Habib, sampai-sampai dijual loh pada waktu itu. Tapi subhanallah ala kulli hal, begitu masih ada Habib Muhsin, ratusan orang ada di situ di majelis. Begitu ada ratusan orang, nih Habib Muhsin masih tidur nih di kamar, masih tidur. Kita sedang melayani tamu nih, belum ditertibkan HP, belum dikumpulkan, belum. Habib mungkin ada setengah jam, Habib Rizik sudah menyampaikan kepada para jamaah yang hadir di sana. Kemudian tiba-tiba ini Habib Muhsin bangun dari tidurnya, kemudian menengok tamu-tamu yang hadir dari belakang sampai depan. Ditengok satu-satu sama Habib Muhsin. Begitu ditengok, enggak nunjuk, enggak. Ditengok, lihat satu-satu. Kamu. Masuk ke dalam loh. Orang-orang yang dicurigai, yang mana itu anak-anak nunduk. Saya di samping Habib Muhsin. Masuk, kamu. Ada 7 orang. Ke dalam, diinterogasi sama Habib Muhsin. Keluarkan HP-nya. Apa yang kamu rekam? Seorang Habib Muhsin loh, baru bangun tidur, tahu bahwasanya anak yang 7 itu ngerekam. Kan sudah dibilangin sama Habib sebelum ngomong, jangan direkam. Ini malah direkam. Begitu ditunjuk, keluarkan HP-nya. Apa yang kamu rekam? Saya nggak ngerekam. Ini anak udah gugup. Saya nggak ngerekam, katanya. Keluarkan, saya hancurin HP, apa saya kasih, apa saya buang. Cepat keluarin. Hapus. Bener ngerekam semua itu 7 orang. Demi Allah ngerekam semua. Ini saya ambil HP-nya. Apa kamu mau keluar di sini? Kalau saya lihat muka kamu lagi ke sini, awas. Udah, ini mumpung saya baik ini, kamu keluar. Udah, jangan pamit, langsung aja. Kayak nyelonong. Akhirnya pas rame begitu, ini 7 orang anak ini langsung keluar, ya,
tanpa disadari ada banyak ulama yang ada di sana, kiai dilangkahi begitu kan, ada rame nih, orangnya rame, akhirnya lewat belakang keluar, itu 7 orang keluar, itu Habib Muhsin, ya, sosok Habib Muhsin yang diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pertama 3 bulan sebelum saya keluar, sebelum saya pulang ke sini, itu full saya itu 3 bulan menemani Habib Rizik, ya, mulai dari beli kitab, ziarah ke Ma'la, menuju ke Madinah dan lain sebagainya, ya. Saya duduk bersama beliau dari habis maghrib sampai jam 3 malam, demi Allah nggak ngantuk-ngantuk. Coba kalau duduk sama antum, berudah 5 menit saya ngantuk udah, ya, apalagi ngobrol. Ini subhanallah, dari habis maghrib sampai jam 3 malam anak gak ngantuk-ngantuk. Mandang beliau terus gini, tanya gini. Subhanallah, ada 4 orang anak Lombok yang selalu setia pada waktu itu menemani imam besar kita. Itu adalah abang-abang saya. Pertama ada Abang Mawardi, ada Abang Mahfud, ya, Habib Z tahu semua, kenal semua. Ada Abang Mashhud dan juga saya. 4 orang. Yang lainnya orang Madura semua. Semua Madura, Remah, semua Madura. Ya, Habib tahu, ya, tahu ini Habib, mana yang ikhlas menemani Habib lillahi taala, mana yang tidak, Habib tahu. Demi Allah Habib tahu. Ini saya sampai bilang demi Allah nih. Habib tahu mana yang ikhlas. Sampai-sampai ada orang muallat di sana, sudah kelahiran sana, tidak betah sama Habib. Kenapa tidak betah? Ya, karena belum nyambung batinnya, itu tidak mungkin ternyata ada visi misi lain di luar itu, bapak-bapak, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ya, ternyata di luar sana ada yang sebagai intel, ya, intelnya orang Saudi loh. Ada sebagai intel yang bekerja sama dengan kedutaan, bukan kedutaan, KBRI Riyadh dan lain sebagainya. Setelah diselidiki, ternyata masih ada hubungan dengan Indonesia. Akhirnya tidak betah. Begitu sudah banyak jamaah yang hadir di sana, sampai mengungkapkan perasaannya selama berada di sana. Subhanallah, apa kata jamaah? Rata-rata nih jamaah yang hadir, mulai dari pejabat, DPR dan lain sebagainya, kiai dan juga orang-orang yang sudah tobat, ya, mulai dari preman juga. Subhanallah, rata-rata mereka mengucapkan, ya Allah, kita berdosa sama Habib Rizik. Ya, selama ini kita melihat beliau di YouTube, melihat beliau di TV dengan kerasnya, ternyata beliau lemah lembut. Ya, coba bayangkan para jamaah, setiap hari loh dikasih makan tidak kurang dari 100 orang. Ya, itu setiap hari dikasih teh, dikasih makan, dikasih jajan. Subhanallah, perasaan orang-orang yang hadir di sana ketika sudah keluar dari sana, bahagia sekali ketemu. Ternyata apa? Ungkapan yang mereka katakan, ternyata beliau, ya, tidak seperti yang kita lihat. Maksudnya dilihat di TV dan di YouTube. Karena banyak mereka, apalagi sekarang, ya, bisa merubah suara dan wajah, padahal itu bukan Habib Rizik. Hati-hati loh, ya, hati-hati itu. Jangan sampai ini orang awam kalau melihat itu ini Habib, wah, hati-hati. Pokoknya kalau antum merasa cinta kepada Rasulullah, ya, tapi kalau masih benci kepada zuriatnya, bohong, berarti ada sakit hati. Hati antum masih sakit. Kalau masih mengaku cinta kepada baginda Rasulullah, tapi masih ada penyakit, ya, tidak suka kepada zuriat para habaib lainnya, berarti ada penyakit hati di dalam dada antum. Ya, jadi hati-hati para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dari Yaman, subhanallah, berapa kali ke sana, termasuk kakaknya Habib Umar. Ya, pertama kali di sana saya bukakan pintu jam 12 malam. Habib Attas, katanya Habib Umar bin Hafidh, yang selalu menemani Habib Umar bin Hafidh kemana-mana, itu Habib Attas. Beliau 6 orang ke sana, jam 12 malam saya bukakan pintu, kita baca maulid jam 12 malam. Ya, karena kedatangan Habib Attas. Beliau disambut di mana-mana. Disambut. Siapa yang kenal dengan Syekh Amin Halarori, Allah yarham, yang sudah meninggal, ya, yang karangannya banyak kitab-kitab, termasuk yang menyarahkan kitab Sunan Ibnu Majah. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau kulit hitam, ya, tapi subhanallah,
wali min auliyaillah. Kalau kita ke sana tidak ada yang berani foto, nggak boleh orang foto-foto di sana. Tapi subhanallah begitu Habib ke sana foto loh. Dikasih foto, masih saya simpen fotonya sama saya ketika Habib salaman sama Syekh Amin Al-Harari. Ya, begitu datang ke Said Nabil Al-Ghamri langsung dibawa Habib, ya. Ini Habib sama Habib Hanif dibawa ke dalam. Tamu-tamu yang lain dibawa ke majelis itu saja. Tapi begitu Habib Rizik ke sana dibawa langsung ke dalam. Habib Hanif ke sana dibawa langsung ke dalam. Ke pribadi kamar pribadi beliau. Subhanallah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mulai dari ulama Mekah yang cinta kepada Habib Rizik, termasuk Habib Alawi putranya Said Abbas, ya, yang pada waktu itu berziarah ke kediaman Said Alawi mengatakan, hada asadullah fi zamanina, ini adalah singa Allah pada zaman kita sekarang ini. Itulah Habib Rizik bin Syihab. Maka dari itu para jamaah sekalian, kalau saya bercerita panjang ini nggak selesai-selesai ini. Ya, mulai dari duduk bareng, makan bareng, kita makan bareng, ya, makan bareng, keluar bareng, tawaf, sa'i bareng, umroh bareng, ke Madinah bareng. Subhanallah, ada berapa ini yang sedikit saya sampaikan. Misalnya kalau kita ke Madinah nih, tahu tidak siapa yang bayar hotel? Demi Allah beliau yang bayar hotel. 3 hari kita di Madinah, 3 hari kita dibayarin hotel bintang 5, tidak tanggung-tanggung, bintang 5. Ya, di dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kita disewakan hotel, kita kumpul di sana, kita cari ruangan yang besar biar bisa nampung para jamaah yang akan ziarah ke sana. Subhanallah, rata-rata muhibbin, beliau cinta kepada Habibana Habib Rizik Syihab. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa doakan terus beliau, Habib Rizik, dan keluarga beliau, dan juga Habib Hanif yang saat sekarang sedang kita tahu apa namanya berita yang kita dapatkan. Jangan pernah mudah percaya dengan berita-berita hoax, ya. Kalau mau ikuti berita, ikuti yang angin gunung, ya, atau Front TV, ikuti itu, ya. Ada di Telegram, ikuti angin gunung. Kalau yang punya Telegram, masuk ke angin gunung, ikut gabung. Antum akan tahu berita-berita dari perkembangan FPI dan lain sebagainya, ya. Memang berita-berita yang jelek-jelek ditampilkan, itulah media, jahatnya media, ya. Yang berita yang jelek ditampilkan tapi baiknya disembunyikan, ya. Jadi para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan imam besar kita Habibana Rizik Syihab diberikan umur yang panjang, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga, termasuk Habib Hanif, ya, diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari penyakit, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijaga dari musuh-musuhnya biar tidak gampang dan tidak mudah dilengsarkan begitu saja. Insya Allah kekuatan doa kita yang akan melawan kezaliman tersebut. Jadi mungkin itulah sedikit yang saya sampaikan, nanti akan ditambahkan sedikit oleh Habibana Habib Quraisy bin Syihab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah.